Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap beribadah? Oke, bagus. Hari ini Lause nggak sendirian loh. Lause punya teman baru. Mau dikenalin nggak? Mau? Namanya Lause Sasa. Ya, Lause Sasa. Kita panggilin ya. Soalnya belum ada di sini ternyata. Mana ya? Lause Sasa. Lause. Hah, itu dia. Sini Lause. Hai Lause Sasa. Halo Sinta, sehat? Sehat ya, puji Tuhan. Ya. Senang sekali loh bisa bertemu dengan Lause Sasa. Kita hari ini temenin adik-adik memuji Tuhan ya. Ya. Jadi kita harus tetap semangat ya Lause Sasa ya. Betul. Walaupun kita hanya beribadah di rumah ya, masih online, tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Adik-adik, kalau bangun pagi suka nyambut papa mama nggak? Suka bilang, selamat pagi mama, selamat pagi papa. Kalau Lause suka tuh, setiap bangun pagi selalu sapa. Adik-adik tahu nggak, kalau Bapa yang di surga juga senang kalau kita sapa. Ayo semua kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Kita akan bernyanyi selamat pagi Bapa sebagai ungkapan syukur kita karena kita bisa bangun di pagi hari ini, bisa melihat langit yang cerah, lihat mama papa, masih bisa beribadah bersama-sama. Yuk kita puji Tuhan bersama-sama.
Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa beribadah bersama. Dekati kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, supaya bisa berfokus beribadah, mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang cinta sama Yesus? Angkat tangan. Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan lagi ya. Sekarang kita nyanyi I Love You Jesus. Semuanya yang semangat ya, gebrakan. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think
Ada yang tahu nggak kasih Yesus itu kayak gimana? Setinggi langit. Hah, tinggi banget ya. Tinggi Rosa. Iya betul. Sedalam lautan. Hah, dalam banget. Seindah pelangi. Indah banget. Ada yang tahu lagi nggak? Selebar apa lagi? Selebar lapangan bola. Wow. Seluas hutan Amazon. Wow. Apalagi? Sebesar Samudra Raya. Besar banget ya. Nah, tapi tahu nggak adik-adik? Kalau kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari pelangi, lebih luas, lebih lebar. Wow, banyak lebihnya ya. Mari kita memuji Tuhan setinggi-tingginya lagi. Ikuti gerakan Lause ya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, siapkan pikiran kita, siapkan mata, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause-Lause. Mari kita nyanyikan satu buah lagu di mana kita minta pertolongan Tuhan supaya firman yang kita dengar dapat bertumbuh subur dan bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan kita seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi.
dengan sungguh-sungguh. Anggap ini sebagai doa kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari ambil sikap yang baik, duduk yang tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Nah, Lause akan berdoa untuk kita semua ya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami supaya hati dan pikiran kami serta tubuh kami mau fokus untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mau menyerahkan doa dan permohonan syukur ini ke dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita dengarkan ya. Adik-adik, Lause mau tanya, siapa yang suka main bola angkat tangan? Terus, siapa yang suka berenang? Atau suka main kejar-kejaran sama teman? Wah, pasti seru banget ya. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari, bisa lompat-lompat. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Kalau ada orang yang tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari, tidak bisa melompat, terus apa lagi? Main bola, berenang. Wah, betapa sedihnya ya pasti hati orang itu. Nah, Lause pada hari ini mau bercerita tentang seseorang yang seperti itu. Yang dari lahir, ia tidak bisa berjalan atau berlari, dan hanya tidur di tempat tidurnya saja. Wah, kalau Lause emang hobinya tidur sih, tapi kalau terlalu lama pasti bosen ya. Nah, pada pagi hari ini Lause mau bercerita tentang Paulus yang menyembuhkan orang yang lumpuh di Listra. Jadi, di sebuah kota bernama Listra, ada orang yang sakit lumpuh dari lahir. Tidak ada satupun di kota itu yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada dokter, tidak ada tabib, tidak ada siapapun yang mampu bikin dia berjalan lagi. Kasihan ya, hingga pada suatu saat Paulus dan Barnabas datang ke kota itu. Mereka kemudian bertemu dengan orang yang lumpuh itu. Rasul Paulus berkata pada orang lumpuh itu, "Berdirilah tegak dengan kedua kakimu." Orang yang lumpuh itu pasti kaget. Loh, saya kan dari lahir gak bisa berjalan, saya gak bisa berdiri, gak bisa berlari, cuma bisa duduk dan tidur. Kenapa saya disuruh berdiri tegak ya sama bapak itu? Tunggu. Jangan-jangan apa yang bapak itu bilang bisa jadi kenyataan. Wah, saya percaya deh sama apa yang bapak bilang itu. Lalu tiba-tiba orang yang lumpuh itu bangun, berdiri dan berjalan mondar-mandir. Ia sangat suka cita sekali. Wah, aku bisa berjalan. Akhirnya aku bisa berdiri. Semua orang yang melihat itu kaget dan terkagum. Wah, hebat sekali orang itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir itu cuma lewat kata-kata aja. Jangan-jangan dia adalah dewa. Wah, dia ini dewa. Dia ini manusia yang jadi dewa yang jadi manusia. Wah. Semua orang kemudian mengira
bahwa Rasul Paulus dan Barnabas itu adalah dewa. Wah, dewa datang jadi manusia untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Dewa agung, dewa hebat sekali. Wow, ramai sekali. Semua orang berteriak-teriak mengira Rasul Paulus dan Barnabas itu dewa yang datang ke kota itu. Tapi Paulus nggak senang. Paulus dan Barnabas tidak senang mendengar itu. Mereka justru bilang, bukan, kita bukan dewa. Kita ini cuma manusia biasa seperti kamu. Lalu semua orang heran. Loh, manusia biasa kok bisa menyembuhkan orang yang lumpuh? Padahal cuma dewa yang bisa. Gak ada yang bisa menyembuhkan dia loh. Cuman kamu aja. Kamu dewa kan? Terus Rasul Paulus menjelaskan, kita gak punya kekuatan super untuk bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan juga bukan dewa kalian yang menyembuhkannya. Tapi hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan dia. Nah, jadi adik-adik, ayo, siapa yang menyembuhkan orang lumpuh itu? Paulus, dewa, atau Tuhan? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Ya, jawabannya Tuhan. Pintar sekali semuanya. Tuhan pakai Paulus untuk bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Kayak adik-adik nih, kalau adik-adik sakit, siapa yang ngobatin? Ada mama, ada papa, ada kakak yang kompresin kalian waktu demam, yang nganterin kalian makanan, yang suapin kalian, yang temenin kalian waktu kalian tidur. Terus siapa lagi? Ada dokter. Wah, mereka itu dipakai sama Tuhan Yesus, jadinya adik-adik sembuh. Nah, Paulus juga menyembuhkan orang itu karena Paulus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jadinya orang lumpuh itu bisa sembuh. Wah, Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Adik-adik, siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan. Wih, semuanya mau ya dipakai sama Tuhan? Kalau begitu, adik-adik coba angkat tangannya. Lalu, rentangkan seperti di gambar ini ya. Nah, dari 5 jari ini, coba ingat-ingat siapa aja yang sakit. Misalnya nih, Lause di jari jempol, inget temennya Lause yang sakit. Terus di jari ini inget adiknya Lause yang lagi pilek. Terus jari ini Lause inget teman kamar Lause lagi sakit kaki. Atau jari ini Lause ingat ada teman sekolah Lause yang juga sakit. Nah, terakhir Lause juga lagi sakit nih, jadi Lause berdoa untuk Lause juga. Nah, nanti adik-adik doakan mereka ya, supaya Tuhan bisa sembuhkan mereka. Nah, pada hari ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 6 ayat 3b. Sembuhkanlah aku Tuhan. Nah, coba adik-adik sekali lagi ya. Mazmur 6 ayat 3b. Sembuhkanlah aku Tuhan. Nah, yuk coba sekali lagi. Mazmur 6 ayat 3b. Sembuhkanlah aku Tuhan. Nah, kalau sudah, coba kasih tahu mama dan papa. Mama dan papa, ini ayat hafalannya, Mazmur 6 ayat 3b. Sembuhkanlah aku Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ayo kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Lause akan berdoa untuk kita ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu
Kiranya Engkau memberkati kami supaya apa yang telah kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Berikan yang terbaik ya. Cara-caranya seperti yang ada di layar. Sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Ayo! Adik-adik, sediakan kertas warna apa saja. Lalu, sediakan pensil atau pen atau spidol. Dan satu lagi, adik-adik sediakan gunting. Kita mau membuat 5 jari yang berdoa. Nah, Lause akan mulai membuat. Lause memakai warna biru ini. Nah, lalu Lause mau mencetak tangan dan jarinya Lause seperti ini. Lalu kita akan tebalkan dengan pensil atau spidol. Nah, kalau adik-adik belum bisa, adik-adik boleh minta tolong ya dengan papa mama atau orang-orang yang ada di rumah kamu. Oke, selesai deh. Nanti jadinya seperti ini. Nah, sebelum menggunting, kita mau tulis terlebih dahulu seperti di ceritanya Lause tadi ya. Tulis di jari-jari ini. Kita mau mendoakan teman atau keluarga kita yang sedang sakit. Nah, siapa keluargamu yang sedang sakit? Misalnya papamu yang sedang sakit. Tulis namanya di sini. Oh, ada temanku yang sedang sakit. Nah, anak-anak juga tuliskan di sini. Sudah tidak ada yang sakit lagi sih, Lause. Nah, kamu bisa menuliskan di sini temanmu yang sedang sedih atau yang sedang punya masalah. Kamu doakan di sini. Misalnya, siapa temanmu yang sedang sedih? Oh, namanya ini Lause, gitu ya. Nah, kita tuliskan. Antiku atau angkelku sedang susah Lause karena tidak punya pekerjaan, susah cari pekerjaan. Tulis di sini ya. Nah, Lause, aku punya opa oma, kakek nenek yang sudah tua. Nah, kamu juga boleh tuliskan di sini ya. Ya, jadi tuliskan orang-orang yang ingin kamu doakan, yang sedang sakit, yang sedang sedih atau punya masalah, ataupun oma-opamu, kakek nenekmu yang sedang sudah tua gitu ya. Nah, setelah selesai kita akan menggunting jari ini ya, telapak tangan. Oke, mari kita mulai menggunting. Hati-hati ya mengguntingnya ya. Nah, kalau adik-adik juga belum bisa menggunting sendiri ya, adik-adik juga boleh minta tolong. Oke, mari kita menggunting bersama. Sudah selesai deh jari atau tangan kita yang berdoa.
adik-adik, ingat selalu ya, Tuhan ingin kita mendoakan setiap diri kita dan juga keluarga kita, orang lain yang membutuhkan. Kita minta tolong kepada Tuhan supaya teman keluarga kita yang sakit, yang sedang sedih, yang sedang ada masalah, sedang ada kesulitan, dan berbagai masalah yang lain, termasuk papa mamamu, kamu doakan biar Tuhan tolong mereka. Oke? Terus berdoa. Selamat mencoba ya. Nah, sekarang Lasso punya beberapa pengumuman nih, harap disimak baik-baik ya. Yang pertama, dalam liburan kali ini, Sekolah Minggu akan mengadakan Sekolah Injil Liburan atau yang disingkat dengan SIL. SIL ini dikhususkan untuk Cici Koko yang ada di kelas 3 SD sampai dengan kelas 6 SD. SIL ini akan diadakan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juni. Jadi ayo cepat daftar. Bisa menghubungi Lause dengan nomor yang tertera dalam poster. Acaranya seru loh. Ayo kita isi liburan kita dengan belajar firman Tuhan. Jangan sampai kelewatan ya. Yang kedua, dalam rangka bulan keluarga, Sekolah Minggu juga akan mengadakan sebuah seminar untuk para orang tua pada tanggal 19 Juni ini. Jadi, tolong kasih tahu dan juga ingatkan mama papa ya untuk mengikuti seminar ini. Yang ketiga, minggu depan kita ibadah lewat Google Meet ya. Nanti linknya akan di-share oleh Lause. Jangan lupa dan ajak juga teman-temannya supaya bisa beribadah bersama-sama. Dengan demikian, selesailah ibadah kita hari ini. Akhir kata, tetap rajin beribadah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.